Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini saya Hafizal Fakih akan menjelaskan tentang hasil wawancara saya terhadap guru fisika terkait kurikulum yang digunakan, yang dimana mata kuliah ini adalah telah kurikulum pembelajaran fisika yang diampu oleh dosen kami, yaitu Ibu Mutmainnah SPD MPD. Kemudian latar belakang dari wawancara saya pada kali ini yaitu di mana kurikulum merupakan perangkat pelajar, mangkat mata pelajaran dan program pendidikan yang diberikan oleh suatu lembaga penyelenggara pendidikan yang berisi rancangan pembelajaran yang akan diberikan kepada peserta didik dalam satu periode jenjang pendidikan. Sehingganya itu saya, Hafizal Fakih dari Prodi Pendidikan Fisika, melakukan wawancara kepada guru fisika khususnya yang ada di SMA Negeri 3 Majene. Kemudian terkait tentang tujuan dari wawancara ini, yaitu yang pertama untuk mengetahui kurikulum apa saja yang saat ini yang diterapkan atau yang digunakan. Kemudian yang kedua untuk mengetahui kurikulum apa saja yang diperlukan di sebuah sekolah khususnya di mata pelajaran fisika. Dan yang terakhir untuk mengetahui persepsi guru fisika terhadap kurikulum yang diterapkan. Adapun waktu dan tempat saya melakukan wawancara yaitu saya lakukan pada tanggal 18 Oktober tahun 2022 di sekolah SMA Negeri 3 Majene. Adapun biodata narasumber yang saya wawancarai yaitu atas nama Bapak Waspada SPD, berumur 58 tahun, lahir di Sungguh Minasa tanggal 17 Juli 1964, berprofesi sebagai guru mata pelajaran fisika di Sekolah SMA Negeri 3 Majene. Pengalaman mengajar sekitar 25 tahun dan mengajar pada kelas 10, 11, dan 12. Baik, langsung saja kepada materi pokok, yaitu hasil wawancara saya. Pada hasil wawancara saya kali ini, saya ambil dari pertanyaan-pertanyaan yang saya ajukan kepada narasumber, yaitu yang pertama, dasar peraturan apa dari kementerian yang dijadikan dasar dalam melaksanakan pembelajaran di sekolah. Adapun jawaban dari narasumber yaitu masalah terkait masalah kurikulum yang dijadikan dasar dalam menyusunnya itu berdasarkan peraturan menteri, di mana sekolah menyusun dokumen atau membuat dokumen 1, membuat dokumen 2 dan 3. Dokumen 1 itu sama dengan KTSP. KTSP disusun sesuai kesepakatan rapat yang mengundang banyak komponen orang dalam maupun orang luar, termasuk komite juga. Yang menjadi dasar sebenarnya adalah peraturan menteri, khususnya di tahun ajar 2020-2023 semua mata pelajaran di SMA Negeri 3 Majene menggunakan kurikulum Merdeka, di mana kurikulum Merdeka ini kita sebut dengan nama Mandiri Belajar. Untuk opsi pertama itu Mandiri Belajar, tetapi menggunakan komponen-komponen dari K13 juga, terutama struktur kurikulumnya. Jumlah setiap mata pelajaran termasuk fisika, tetapi tetap mengadopsi atau mengambil yang ada dalam kurikulum Merdeka. Kurikulum Merdeka itu diantaranya yang kita adopsi adalah asesmen diagnostiknya, di mana asesmen diagnostik ada dua, yaitu kognitif dan non kognitif, termasuk bagaimana pembelajaran dalam kelas. Perangkat ajar dalam kurikulum Merdeka merupakan berbagai bahan ajar yang digunakan oleh pendidik dalam upaya mencapai profil belajar Pancasila dan capaian pembelajaran. Perangkat ajar meliputi modul ajar, buku teks pelajaran, video pembelajaran, serta bentuk lainnya. Pembelajaran di kelas juga diterapkan bagaimana peserta didik betul-betul aktif dan dikenal sekarang dengan pembelajaran diferensiasi. Jadi itu yang menjadi dasar dalam pelaksanaannya. Yang pastinya bahwa kurikulum di sini kurikulum di sini dalam proses pembelajarannya tetap menggunakan rancangan pelaksanaan pembelajaran. Kemudian untuk pertanyaan kedua yaitu bagaimana proses evaluasi atau penilaian terhadap capaian pembelajaran siswa, yang dimana jawaban dari sumber tersebut yaitu
Pada proses evaluasi dan penilaian pada kurikulum ini, kami menetapkan sesuai dengan bakat dan minat dari siswa. Contohnya pada mata pelajaran fisika. Bagi siswa yang berminat dan berbakat dapat kita berikan nilai yang begitu baik atau di atas standar. Sedangkan yang tidak berminat dapat kita berikan setidaknya dalam rentang nilai standar. Yang dimana materi ini sesuai dengan yang ada pada kurikulum Merdeka, yang dimana siswa dituntut untuk memilih bakat sesuai dengan bakat yang dia inginkan atau yang dia pilih. Untuk pertanyaan yang ketiga, yaitu terkait perangkat pembelajaran apa yang perlu disiapkan oleh seorang calon guru, yang dimana baik itu seorang guru maupun calon guru perlu menyiapkan perangkat pembelajaran yang diperlukan dalam mengolah atau dalam mengelola proses belajar mengajar seperti RPP, silabus, LKPD, dan sejenisnya. Kemudian setiap guru pada satuan pendidikan itu berkewajiban menyusun RPP secara lengkap dan sistematis agar pembelajaran berlangsung secara interaktif, yang dimana pernyataan tersebut memang sesuai dengan yang harus dilakukan dalam proses pengajaran. Untuk pertanyaan yang keempat, yaitu persepsi narasumber dalam penerapan kurikulum K13, khususnya pada kelebihan dan kekurangannya. Yang pertama yaitu kelebihan kurikulum K13, itu menekankan pengembangan kompetensi pengetahuan, keterampilan, dan sikap peserta didik secara menyeluruh. Penerapan kurikulum 2013 dapat meningkatkan mutu dan kualitas pendidikan, menekankan pada saintik sehingga guru harus paham kepada materi dan menggunakan konsep kontekstual. Peserta didik harus mampu menguasai perubahan-perubahan zaman seiring dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi. Peserta didik juga dituntut lebih kreatif dan inovatif. Dengan adanya kurikulum 2013 ini memungkinkan peserta didik untuk belajar lebih mandiri dan berpikir kritis, sehingga memberikan perkembangan yang baik kepada siswa, memungkinkan mereka untuk memperoleh kemandirian dan meningkatkan pengetahuan dan pengalaman mereka. Kemudian terkait terhadap kekurangan dari kurikulum 2013 itu, yaitu kekurangannya yang pertama, banyak guru tidak paham dengan adanya kurikulum 2013 ini. Guru banyak menekankan konsep ceramah. Guru tidak paham dengan proses penilaian sikap. Kemudian guru tidak siap dengan perubahan. Guru tidak memahami sistem penilaian keterampilan dan juga pengetahuan itu sendiri. Dan yang kemudian juga kekurangannya, kurikulum ini terlalu banyak materi yang diberikan kepada peserta didik. Bahkan banyak yang menganggap bahwa ada beberapa materi belajar yang terlalu berat untuk usia sekian, sehingga beban belajar peserta didik menjadi semakin berat. Dan ini memang terjadi pada sekolah-sekolah dalam proses belajar mengajar, yang dimana masih banyak guru yang belum paham dan belum siap terhadap perubahan-perubahan terkait dengan kurikulum 2013 tersebut. Pertanyaan selanjutnya yaitu persepsi narasumber terhadap kurikulum Merdeka dan pelatihan apa yang diperoleh narasumber dalam kurikulum Merdeka tersebut. Yang dimana dengan adanya kurikulum Merdeka ini adalah suatu pendekatan yang dilakukan peserta didik dan mahasiswa agar bisa memilih pelajaran yang diminati. Hal ini dilakukan supaya para siswa dan mahasiswa bisa mengoptimalkan bakatnya dan bisa memberikan sumbangan yang paling baik dalam berkarya. Dalam kelebihannya yaitu siswa dapat memilih sendiri bakat dan minatnya yang dia inginkan. Pengajaran yang masih kontekstual tetapi memiliki kekurangan, yaitu materi yang diberikan untuk dipilih masih cukup banyak. Alangkah baiknya jika diberikan hanya beberapa materi saja atau minat saja, sehingga siswa dan guru dapat fokus terkait dengan materi yang diberikan tersebut. Kemudian terkait dengan pelatihan yang didapatkan oleh narasumber, yaitu pelatihan pendampingan langsung dari pusat, dan yang diperoleh narasumber dalam kurikulum Merdeka adalah bahwa Kemendikbudristek telah menyediakan perangkat bantuan
agar guru dapat belajar terkait implementasi kurikulum Merdeka. Salah satunya adalah dengan penyediaan platform Merdeka Mengajar. Kemudian Kemendikbudristek juga mengoptimalkan teknologi informasi dan komunikasi melalui penyediaan platform Merdeka Mengajar agar tidak terjadi bias dalam penyampaian terkait implementasi kurikulum Merdeka. Salah satu indikator untuk mengukur kualitas pendidikan adalah rapor pendidikan yang terdiri dari dua jenis. Pertama, rapor pendidikan untuk pemerintah, daerah, provinsi, dan kabupaten atau kota. Dan kedua, rapor pendidikan untuk satuan pendidikan. Asesmen nasional menjadi input untuk mengisi rapor pendidikan. Kemudian, pertanyaan selanjutnya yaitu pengalaman narasumber dalam melaksanakan pembelajaran fisika dan apa yang menjadi kendala narasumber dalam mengajar. Di mana dijawab oleh narasumber yaitu fisika dalam anggapan beliau merupakan pelajaran yang sulit untuk dimengerti, di mana fisika itu dipenuhi dengan rumus-rumus yang akan diselesaikan, di mana guru beliau juga saat menempuh pembelajaran mendapatkan guru yang terkesan galak atau susah untuk tersenyum. Tetapi beliau sekarang menjadi guru fisika juga. Pada awal mengajar itu, beliau sulit mengubah pandangan peserta didik. Kata beliau, peserta didik tidak mau memperhatikan dengan alasan karena mata pelajaran fisika itu sangat sulit, banyak perhitungan, memakai rumus-rumus serta teori-teorinya pun banyak. Tetapi perlahan-lahan beliau mulai memperkenalkan fisika dengan bercerita, yang kemudian dia hubungkan dengan materi dengan sedikit demi sedikit ke rumus yang ada. Satu rumus yang diberi, beberapa contoh soal yang dibahas bersama. Beliau beri waktu untuk bertanya kalau ada yang kurang jelas. Kemudian diajak salah satu peserta didik untuk mengerjakan di depan kelas. Dengan hasil itu, dari situ peserta didik mulai mencoba untuk memperhatikan, terutama yang mengerjakan di depan. Terkait dengan kendala dalam melakukan pembelajaran fisika yaitu saat menjelaskan kepada siswanya yang kurang berminat terhadap fisika, sehingga kurang dalam mengatur waktu. Kendala yang lain juga pada kedisiplinan, ketersediaan alat praktikum, terlebih di masa pandemi yang harus menggunakan internet dan kuota. Dan ini sesuai dengan fakta yang ada pada saat ini, yang memang fasilitas atau sarana prasarana tentang alat praktikum yang masih kurang memadai. Kemudian terkait pertanyaan yang terakhir yaitu pesan dan harapan yang diharapkan di calon guru fisika yang akan datang dikaitkan dengan permasalahan saat ini. Di mana jawaban dari narasumber yaitu harapan beliau nantinya diharapkan untuk para adik-adik yang mewawancara ini agar kiranya nanti dapat menjalani asistensi mengajar atau PPL di Sekolah SMA Negeri 3 Majene, dan sekiranya nanti dapat memahami materi yang akan diajarkan dan dapat juga memahami segala bentuk dari kurikulum yang ditetapkan oleh pemerintah dan yang diterapkan oleh sekolah. Harapan yang lain juga sekiranya dapat lebih fokus kepada materi-materi yang ada pada di sekolah menengah atas, karena nantinya calon dari lulusan kalian akan difokuskan untuk mengajar di SMA atau MA. Lalu menjadi guru profesional berarti kita harus sekaligus menjadi ilmuwan, komedian, dan juga pendongeng. Guru bertanggung jawab membuat peserta didik senang untuk belajar, sehingga perlu menempuh cara-cara yang kreatif, membangun suasana belajar yang menyenangkan bagi peserta didik meskipun dari segi fasilitas fisik kurang. Namun dengan guru yang idealis dan berdedikasi tetap dapat membuat peserta didik yang senang dalam melakukan proses pengajaran. Kemudian guru hebat itu guru yang tidak pernah berhenti belajar, menyadari bahwa zaman terus berubah, ilmu makin berkembang, dan tatanan pun semakin beragam. Guru harus terus belajar dan mengupdate pengalamannya, mengasah kemahirannya agar bisa memberikan ilmu yang tepat sesuai zaman para peserta didik. Itulah tadi jawaban-jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang saya wawancarai kepada narasumber tersebut. Adapun kesimpulan dari wawancara ini yaitu hasil wawancara saya terhadap guru fisika yang ada di SMA Negeri 3 Majene. Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa masing-masing kurikulum memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing dan memiliki kendala dalam memahami dan mengajarkan sesuai kurikulum tersebut, sehingga
kita sebagai calon guru harus dapat memahami dan mengetahui peraturan menteri apa saja yang diterapkan dan dikeluarkan. Baik, itulah tadi hasil dari wawancara saya terhadap guru fisika yang ada di SMA Negeri 3 Majene. Adapun pengalaman yang saya dapatkan yaitu yang pertama tentang tata cara menjadi pewawancara yang baik. Kemudian bagaimana nanti jika saya menjadi guru sudah mengetahui apa-apa saja yang harus dipersiapkan sebagai calon guru. Kemudian pengalaman yang baru lagi. Kemudian untuk nantinya menjadi guru itu sebenarnya kita harus menjadi guru yang kreatif, inovatif dan dapat menghidupkan suasana dalam pembelajaran. Kemudian yang terakhir mungkin pengalaman saya yaitu lebih mengetahui tentang lebih mendalam lagi tentang kurikulum tersebut, apa-apa saja yang dibahas, apa-apa saja yang dipersiapkan, dan apa-apa saja yang diperlukan dalam proses belajar mengajar. Kemudian mungkin satu lagi yaitu bagaimana pengalaman saya untuk masuk ke sekolah-sekolah atau berkunjung ke sekolah untuk melakukan wawancara, terkhususnya untuk wawancara kurikulum ini. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.